Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ragil Saputra, NIM 2892050099, Prodi Manajemen semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Intermedia Accounting dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Laporan laba rugi dan informasi yang berhubungan. Laporan laba rugi dan informasi yang berhubungan merupakan suatu laporan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan operasi perusahaan dalam periode kurun waktu tertentu. Laporan ini merupakan penyedia informasi yang kemudian diperlukan para investor maupun oleh kreditor dalam membantu menentukan prediksi baik jumlah, penetapan waktu, maupun ketidakpastian arus kas di masa yang akan datang. Investor maupun kreditor dapat memanfaatkan informasi yang terdapat di dalam laporan laba rugi untuk yang pertama yaitu mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan dapat membandingkannya dengan perusahaan pesaingnya. Yang kedua yaitu memberikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan. Informasi keuangan perusahaan di masa lalu dapat dijadikan dasar dalam melakukan prediksi kinerja dari perusahaan di masa depan. Dan yang ketiga yaitu membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Tentang informasi mengenai kondisi berbagai komponen laba seperti pendapatan, beban, dan kerugian memperlihatkan hubungan di antara komponen-komponen tersebut dan dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap resiko gagalnya perusahaan dalam meraih suatu tingkat arus kas di masa yang akan datang. Format laporan laba rugi. Laba bersih terdiri dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan laba rugi meringkas transaksi-transaksi tersebut. Dua elemen dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan atau income. Peningkatan keuangan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang, sehingga terjadi peningkatan modal, selain berhubungan dengan kontribusi dari pemegang saham. Yang kedua yaitu beban-beban atau expenses. Definisi beban terdiri dari beban dan kerugian. Beban umumnya terbentuk dari aktivitas sehari-hari perusahaan dalam beberapa bentuk, seperti harga pokok, penjualan, depresiasi, sewa, gaji, dan upah, serta pajak. Kerugian terdiri dari perubahan, restrukturasi, dan kerugian tak terduga atas penjualan sekuritas. Komponen yang ada di dalam laporan laba rugi umumnya sebagai berikut. Ada penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban penjualan, biaya administrasi, pendapatan dan beban-beban lain, laba operasional, biaya pendanaan, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, laba bersih, dan laba per lembar saham. Pelaporan dalam laporan laba rugi. Yang pertama, laba kotor. Laba kotor diperoleh dari pengurangan harga pokok penjualan pada penjualan bersih. Penjualan bersih dapat diperoleh dengan mengurangi potongan penjualan dan retur penjualan pada penjualan. Yang kedua yaitu laba dari aktivitas operasi. Laba dari aktivitas operasi diperoleh dengan mengurangkan beban penjualan, beban operasi, dan juga beban dan pendapatan lainnya pada laba kotor. Yang ketiga yaitu laba sebelum pajak penghasilan. Dalam IFRS, perusahaan harus membedakan antara biaya administrasi dan biaya operasional. Yang keempat yaitu laba bersih. Laba bersih kita diperoleh dari menjumlahkan seluruh pendapatan perusahaan dikurangi dengan seluruh biaya baik biaya administrasi maupun biaya operasional pabrik termasuk pajak. Yang kelima yaitu perubahan modal. Laporan ini ditunjukkan perubahan di setiap perubahan akan modal dan total modal untuk setiap periode item-item yang dimasukkan. A. Laba kompensif selama periode. B. Iuran dan pembagian ke pemilik. C. Rekonsiliasi jumlah tercatat setiap komponen modal dari awal sampai akhir periode. Berikutnya yaitu laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position yang dikenal dengan neraca
merupakan pelapor atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari perusahaan bisnis pada tanggal yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu merupakan penyedia informasi tentang sifat maupun jumlah dari investasi di dalam sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, suatu kewajiban pada kreditor, serta ekuitas pemilik di dalam suatu sumber daya bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu membantu perusahaan dalam melakukan prediksi jumlah, waktu, serta adanya ketidakpastian terhadap arus kas di masa yang akan datang. Kegunaan neraca yaitu menghitung laju keuntungan, mengevaluasi struktur modal, menaksir resiko dan arus kas di masa mendatang, dan menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Kemudian ada keterbatasan neraca. Sebagaimana besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis, lalu menggunakan pertimbangan dan estimasi. Dan yang terakhir yaitu beberapa pos dari nilai keuangan diabaikan. Kemudian ada klasifikasi neraca. Yang pertama sublasifikasi, yang kedua aktiva tidak lancar, yang ketiga aktiva lancar, yang keempat ekuitas pemilik, yang terakhir yaitu format neraca. Laporan arus kas. Pelaporan keuangan adalah menaksir jumlah, waktu, dan ketidaktentuan arus kas. Tujuan laporan arus kas yaitu sebagai wadah dalam penyediaan informasi yang relevan tentang penerimaan maupun pembayaran kas pada suatu perusahaan selama periode tertentu. Pembuatan laporan arus kas. Pembuatan laporan arus kas berasal dari sumber yang pertama neraca komparatif perusahaan, yang kedua laporan laba rugi pada tahun sebelumnya, yang ketiga yaitu data transaksi yang terpilih. Langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kas yang diperoleh dari suatu aktivitas atau yang digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Yang kedua yaitu menentukan kas yang diperoleh dari ataupun dipakai dalam suatu aktivitas investasi ataupun pembiayaan perusahaan. Yang ketiga yaitu menentukan besarnya perubahan kas dalam periode berjalan perusahaan. Dan yang keempat yaitu membuat rekonsiliasi terkait adanya perubahan kas dengan menggunakan saldo awal kas dan saldo akhir kas yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu ada kegunaan laporan arus kas. Tanpa adanya kas, sebuah perusahaan tidak akan bisa bertahan. Arus kas dari operasi yaitu jumlah yang tinggi, perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk membayar tagihan. Jumlah yang sedikit, perusahaan mungkin bisa meminjam atau mengeluarkan sekuritas kepemilikan untuk membayar tagihan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.